Pak Lukas, aku sudah pikirkan. Aku mau kuliah. Bagus sekali. Dulu kamu bilang mau kasih kuota kuliah ke sepupumu. Bapak rasa itu sayang sekali untukmu. Ini universitas terbaik di negeri ini. Kok bisa korbankan masa depanmu demi nikahi Mila? Akhirnya kamu sadar. Aku mau jurusan kriptografi di Universitas Intelijen Negara. Jurusan kriptografi Universitas Intelijen Negara? Jurusan kriptografi cukup berbeda. Harus hapus identitas dan buat identitas baru. Sudah bicarakan dengan keluargamu? Nggak perlu diskusikan. Aku bisa putuskan sendiri. Demi balas budi dari kecil, semua yang baik. Orang tuaku menyuruh memberi ke adik sepupu demi rebut kuota kuliahku. Orang tuaku menekanku. Bahkan Mila bersedia untuk menikah sebagai syarat untuk tukar masa depan sepupuku. Kali ini aku nggak akan biarkan. Aku juga nggak butuh keluarga. Sudah jelaskan ke universitas? Sudah. Tapi bukan seperti syaratmu. Kasih kuota kuliah ke Hanif Limbo. Tapi pergi ke tempat yang nggak bisa kamu temukan. Kak Denis, lihat, Kamila belikan aku begitu banyak barang. Ada sepatu dan baju baru. Ini, ada juga radio baru. Kamila bilang kalau sampai di kampus nanti nggak akan diremehkan orang. Itu adalah kenang-kenangan dari nenek. Aku kasih itu sebagai tanda cinta ke Mila. Mila malah memberi barang sepenting itu ke Hanif. Hanif suka, jadi aku kasih ke dia. Lagian nggak begitu mahal juga. Sesudah kita dapat buku nikah, kuberikan kamu yang lebih bagus. Barang yang paling aku hargai nggak berarti bagimu. Kamu nggak cinta aku, jadi nggak hargai itu. Kamila, Kak Denis agak nggak senang. Apa karena aku rebut kuotanya? Nggak seharusnya aku rebut barang orang. Semua salahku. Aku nggak pantas disukai. Keluarga Hanif sudah cukup menderita. Kamu punya segalanya, kenapa harus bersaing sama dia? Hanif, tenang aja. Kuota itu pasti untuk kamu. Gak ada yang akan rebut darimu, ya? Demi balas budi, aku sudah kasih semuanya ke Hanif. Apa perlu ku kasih nyawaku juga ke dia? Kamu pulang sendiri. Renungkan dengan baik. Kalau sudah ngerti, minta maaf ke Hanif. Kalau enggak ku maafkan kamu. Aku gak bilang apapun, gak buat apapun, tapi semua salahku. Permen yang Mila berikan padaku, gak tega aku makan. Dia bilang kalau aku sedih, makan saja permen susu ini, biar hidup jadi lebih manis. Tapi sekarang permennya sudah basi, seperti cinta Mila, yang berubah jadi sampah. Orang tua pilih kasih, perasaan tunangan sudah berubah. Aku gak butuh semua itu lagi. Ya, makasih. Ayo, makan. Silakan. Ya, baik. Ya, silakan. Duduk makan. Dari kecil ayah ibu bilang, Hanif butuh gizi biar tumbuh kuat. Jadi kita kasih bagian yang terbaik, dan paksa aku kasih tempatku. Lupa kalau aku cuma lebih tua, setengah tahun darinya, dan butuh gizi juga. Ini sayur kesukaanmu. Ibu, aku alergi sama ikan. Hanif yang suka ikan. Sudah bicara sama universitas belum? Kasih kuota kuliah buat Hanif. Lagian kamu pintar, bisa ujian lagi. Sudah bilang sama universitas belum? Kamu utang nyawa ke sepupumu. Kenapa nggak kamu kasih posisimu? Kamu nggak pengertian. Kau bisa punya anak yang gak tahu balas budi sih. Kalau kamu gak selesaikan urusan kuliah, pergi saja dari rumah ini sekarang juga. Aku gak punya anak sepertimu. Aku selalu menahan karena paman pernah menolong aku. Mulai dari mainan, baju, sampai kasih sayang orang tua. Bahkan tunanganku juga tinggalkan aku. Kalau boleh memilih, lebih baik aku tenggelam saja waktu itu. Bibi, Paman, jangan begitu ke Kak Denis. Aku nggak enak liatnya. Mungkin aku nggak ditakdirkan kuliah. Bukan salah Kak Denis. Nggak apa-apa. Paman akan minta Kak Denis kasih kuota itu untuk kamu.
Sesudah kamu dapat kuotanya, Bibi akan bawa kamu beli hadiah. Bukannya kamu mau beli jam tangan, Bibi belikan kamu. Kak Denis, aku beneran gak sengaja rebut barangmu. Kalau kamu gak suka, aku bisa pergi sekarang. Sudah puas kamu? Hah? Kamu buat keluarga ini begitu berantakan. Cepat, kamu minta maaf ke Hanif sekarang juga. Kamu! Paman, hari ini Denis sudah ke kampus. Kuota belajar itu sudah dikasih ke Hanif. Ini baru pengertian. Karena Hanif mau kuliah, kamu pergi kerja aja untuk biayai kuliahnya. Ingat, kamu hutang ke dia. Benar, pergi kerja aja. Lagian di rumah ini juga nggak ngapa-ngapain. Aduh, kali ini Hanif bisa ke universitas. Buat bangga leluhur dan keluarga. Kita harus membuat pesta yang layak untuk merayakan hal ini. Hah? Kalau gitu adakan di restoran saja. Oke, Kita pesan beberapa. pesan makanan mewah. 2 sup, 2 hidangan utama, dan 1 piring buah. Ditambah hadiah pimpinan. Panggil sahabatmu juga. Hah? Kita harus merayakan kemenangan ini, bukan? Karena itu kita harus mengadakan pesta yang besar. Sudah 10 tahun, aku cuma bisa tidur di teras sempit yang basah. Sedangkan Hanif di ruangan terang dan luas. Di dalam banyak mainan dan juga permen yang dibeli dari koperasi. Rumah yang dingin ini cuma buat aku sesak napas, buat kehabisan nafas. Sebulan lagi, aku bisa pergi dari tempat tanpa cinta ini. Paman, Denis, katanya kamu lulus ya? Kerja bagus. Paman Rehan, orang yang paling baik ke aku. Waktu Paman Rehan ditolong sama ayah waktu itu, dia atur pertunanganku dengan Mila. Sepertinya sekarang, aku sudah buat Paman kecewa. Denis bilang gak mau kuliah. Dia kasih kuota kuliahnya kepada Hanif. Jangan bilang dulu urusan kuota kuliah ke ayahku. Urusan undur diri dari kuota kuliah perlu alasan yang bagus. Mengerti? Demi bantu Hanif kuliah, kamu bersedia nikah sama orang yang gak disuka. Baik sekali. Hanif masih terlalu muda, gak boleh terlalu emosi. Jangan bilang dulu tentang pernikahan kita ke dia. Kamu suruh minta maaf juga ke dia. Kamu masih belum minta maaf? Aku gak salah. Kenapa harus minta maaf? Hanif sudah mau pergi untuk kuliah. Kasih dia sedikit uang. Anggap aja permintaan maaf ke dia. Jadi menurutmu aku punya uang? Kamu dan orang tuaku peduli dengan dia. Apa mungkin dia kekurangan ini semua? Tenang aja. Aku sudah setuju nikah sama kamu. Aku gak akan ingkar janji. Kamila, kamu beneran mau nikah sama Kak Denis? Enggak. Hanif! Aku gak mau Kamila nikah sama Kak Denis. Aku juga suka Kamila. Hanif, jangan gini. Jangan nikah sama dia. Kamu cuma boleh nikah sama aku. Hanif, cepat kesini. Duh, kenapa ini? Hei, Hanif! Hanif! Dia berdarah. Cepat-cepat antar ke rumah sakit. Ayo. Tadi kamu sudah lihat Hanif ada di samping. Jadi sengaja provokasi dia. Gak disangka kamu begitu jahat. Trik Hanif itu bisa terlihat dengan sedikit usaha. Tapi gak ada yang pikirkan itu. Bahkan sesaat saja. Semua hadiah dari Mila kusimpan dengan baik. Nggak tega dibuang. Tapi sekarang, semua ini sampah. Ini, bukannya ini hadiah dariku. Kok kamu bakar?
Kenapa ya? Rasanya Dennis mau tinggalkan aku. Hadiahnya sudah berjamur. Jadi aku bakar. Bagus juga dibakar. Lagian barang-barang ini gak begitu bernilai. Sesudah kita nikah, nanti aku belikan yang lebih bagus. Kita nggak akan nikah. Nggak ada juga kata nanti. Siapa yang ayah ibu suka? Siapa yang Mila pedulikan? Semua ini bukan urusanku lagi. Selain aku, Dennis gak punya pilihan lain. Dia gak mungkin tinggalkan aku. Kekhawatiran tadi pasti karena aku pikir berlebihan. Kamu jangan selalu cemberut. Hanif kehilangan orang tuanya dan depresi. Gak boleh stres. Kamu punya semua. Kenapa harus bersaing sama dia? Kalau gitu coba bilang, apa yang aku punya? Kamu punya orang tuamu dan juga aku. Hanif sekarang menderita di rumah sakit. Pergi minta maaf sana ke dia. Dia ditemani orang tuaku dan juga kepedulianmu. Di sekitarnya juga ada tim medis. Menurutmu dia masih perlu aku? Kenapa kamu begitu gak peduli sih? Hanif depresi karena kamu. Bagaimanapun juga, sebagai kakak, kamu harusnya belajar ikhlas. Sepertinya kamu masih saja belum sadar kesalahanmu. Aku terlalu manjakan kamu. Dennis, jangan bilang aku gak kasih kamu kesempatan. Kalau kamu gak minta maaf, tunda saja dulu pernikahan kita. Penyakit Hanif jelas-jelas cuma bohongan. Tapi kalian semua pura-pura nggak sadar itu. Dennis, serahkan Mila. Hanif juga suka dia. Dia sampai heboh mau bunuh diri. Kamu itu kakak, harusnya lebih berlapang dada. Ibu, aku ini anak kandungmu. Ibu selalu bilang aku harus mengalah sama Hanif. Aku sudah setuju. Selama ini apa aku kurang mengalah? Semua barang baru di rumah, daging di meja makan, baju baru waktu tahun baru, kamarku sendiri, aku kasih buat dia. Buku pun aku nggak baca demi dia. Sekarang bahkan soal Mila, aku harus mengalah lagi. Kalau dia minta nyawa aku, apa ibu juga mau? Aku kasih jantungku buat dia. Ibu, sebenarnya siapa anak kandung ibu? Diam! Dia itu adik sepupumu. Dia kehilangan ayahnya karena kamu. Bukannya yang kamu punya sudah cukup. Ayahmu benar waktu bilang kamu anak yang gak tahu balas budi. Kali ini, mau gak mau kamu harus mengalah. Kalau enggak, kamu bukan anakku lagi. Kamu ini. Ternyata di mata ayah dan ibu, hidupku dianggap sudah bahagia. Jauh lebih dari yang dimiliki Hanif. Dennis, sekarang kondisi mental Hanif buruk. Soal surat nikahnya, kita tunda dulu saja. Oke. Kenapa? Jelas-jelas Hanif yang jebak aku. Orang tuaku nggak percaya sama aku. Malah ikat tanganku dan pukul aku, lalu mengusirku. Ikut aku pulang. Mila benar-benar berubah. Sekarang bilang tunda ambil surat nikah. Setelah ini, dia akan ingkar janji. Lalu saat itu, aku bisa kehilangan kesempatan kuliah. Dan Mila pun gak nikah sama aku. Dennis, jangan berpikir berlebihan. Yang aku janjikan padamu gak akan kuingkari. Hanya saja kondisi mental Hanif sekarang sangat buruk. Aku gak mau provokasi dia. Mila, kamu masih ingat apa janjimu ke aku waktu 11 tahun di bawah pohon itu? Masih ingat janjimu waktu itu kan? Bu Mila, ada kabar dari rumah sakit. Dia lukai dirinya lagi.
Ayo kita pergi. Dulu Mila pernah bilang, dia suka cowok yang punya selera seni. Makanya aku sengaja panjangkan rambut. Sekarang aku hidup untuk diriku sendiri. Lalu aku masuk Universitas Intelijen Negara, melatih fisik, supaya bisa beradaptasi lebih awal. Kakak, kamu jijik sama aku. Enggak. Hmm. Kamu latihan dulu pelan-pelan. Aku mau minum dulu. Universitas Intelijen Negara? Universitas Intelijen Negara? Kenapa kamu lihat-lihat informasi tentang ini? Jawab! Cuma lihat-lihat saja. Apa yang mau dilihat? Kondisi fisikmu itu nggak cocok masuk intelijen negara. Lebih baik belajar yang rajin dan ikut ujian lagi tahun depan. Nilaimu juga bagus. Pasti bisa lulus. Kamu pikir aku masih punya kesempatan? Ayah dan ibu minta aku habis liburan langsung cari uang untuk biaya Hanif kuliah. Menurutmu aku masih punya waktu buat belajar? Tenang saja, aku nggak akan biarin kamu kerja. Soal uang jangan dipikirin. Aku sudah kumpulin cukup uang buat biayai Hanif kuliah. Mila, kamu bukan cuma paksa aku kasih kuota kuliahku. Bahkan uang kuliahnya juga sudah disiapkan. Harus aku akui, kalian semua begitu bahagia. Begitu Hanif buat masalah, ayah dan ibu pasti paksa aku buat kerja cari uang. Sedangkan kamu akan sama seperti dulu, hanya diam saja. Akhir-akhir ini, aku rasa Dennis agak beda. Jelas-jelas dia ada di depan mata, tapi rasanya seperti mau menghilang. Dennis, tenang saja. Aku pasti akan nikah sama kamu. Cuma perlu ditunda saja. Dennis, dia Pak Rahmat, guru kriptografi Universitas Intelijen Negara. Kali ini beliau khusus datang untuk kamu. Halo Pak Rahmat. Kamu Dennis kan? Jurusan kriptografi Universitas Intelijen Negara sangat spesial, termasuk penerimaan lebih awal. Jadi nggak perlu ikut proses normal. Dan nggak ada surat pemberitahuan, guru dari Universitas Intelijen Negara yang jemput langsung. Jadi kita bisa berangkat sekarang? Kali ini selain jemput kamu, aku juga ada tugas lain. Senin depan, aku akan jemput kamu. Dan langsung ke markas latihan. Baik, terima kasih Pak. Kak Denis, tempat tidur Reyotmu lumayan nyaman juga. Oh iya, kamu lihat nggak? Camilla sepertinya lebih suka aku. Aku kasih tahu ya, di rumah ini, apapun yang aku mau, pasti jadi milikku. Jadi buat apa kamu masih tinggal di rumah ini? Mending mati saja. Kak Denis! Kakak Denisku, menurutmu nanti kalau kamu dorong aku jatuh, siapa yang akan mereka percayai? Ah, tolong! Jangan bunuh aku, tolong! Ayo bangun, bangun. Cepat bangun. Ayo, pelan-pelan.
Kok kamu gini ke Hanif sih? Hah? Aku gak suka hatimu sejahat ini. Karena iri, kamu mencelakai orang. Hah? Kamu lebih buruk daripada penjahat. Aku gak punya anak sepertimu. Sayang, kepala Anik ini berdarah. Lihat, Hadi bertahan ya. Bibi antar kamu ke rumah sakit. Kak, maaf. Aku tahu Kak Dennis benci aku. Kamu benci aku karena ribut Kamila. Oke, kalau kamu bisa senang dengan ambil nyawaku, kalau gitu akan kukasih. Jangan buat Paman, Bibi, dan Kamila sedih lagi. Aku sudah bilang akan nikah sama kamu. Kenapa kamu masih sakiti Hanif? Dia sudah begitu sedih. Kenapa mau bunuh dia? Mana mungkin aku bisa nikah sama orang sekejam kamu, Dennis. Kamu benar-benar mengecewakan. Cepat bawa Hanif ke rumah Iya, iya. sakit. Ayo, ayo. Ayo cepat. Ayo, hati-hati. Dennis, ayo cepat berlutut minta maaflah ke Hanif. Kalau Hanif nggak ampuni kamu, kamu bukan anakku lagi. Jelas-jelas Hanif yang jebak. Tapi aku yang dipaksa berlutut minta maaf. Apakah kamu nggak merasa salah? Hah? Kalau kulihat kamu ini nggak pantas nikah sama aku. Kalau Hanif nggak beruntung, dia sudah mati karena kamu. Untuk hukumannya, pernikahan kita ditunda. Demi tebus ke Hanif, aku akan adakan pernikahan sama dia. Bukan pernikahan betulan, aku cuma mau tebus ke Hanif. Kalau gitu selamat untuk kalian. Hanif dan Mila. Sudah selesai bicara. Kalau sudah, aku pergi istirahat dulu. Kak Dennis, kamu akan datang ke acara nikah kami, meski bohongan. Tapi aku harap bisa kamu restui. Tenang saja, kalau dia nggak mau datang, aku akan bawa dia. Meski harus ikat dia, harus tebus kesalahan yang sudah dia buat. Kalau kamu nggak datang, pergi saja dari rumah ini. Kok aku begitu gelisah? Dennis begini cuma karena cemburu. Aku cuma gak mau dia terus buat kesalahan. Kalau Dennis bisa belajar dari salahnya kali ini, mungkin bisa ditolong. Sesudah pernikahan, aku akan bicara baik-baik sama dia. Sayang, malam ini buat sup ayam. Makan yang bergizi. Oke, yang bergizi. Bagi kalian, aku berkorban karena peduli keluarga ini dan begitu cinta Mila. Tapi gak ada tempat bagiku di dunia ini. Karena itu kalian semena-mena. 3 hari lagi, aku sudah bisa pergi. Ayah, ibu, Mila, aku gak perlu kalian lagi. Dari semua yang aku punya di rumah ini, cuma ada beberapa baju yang terus dicuci ini. Ayah, ibumu dan Hanif sudah di restoran Royal layani tamu. Kamu pergi sama aku. Oh iya, aku sama Hanif cuma formalitas aja. Nggak benar-benar menikah. Nanti aku masih akan nikah sama kamu. Oke. Kok Dennis begitu tenang? Dulu setiap lihat aku dekat sama Hanif, dia akan marah. Sekarang aku dan Hanif sudah mau menikah, Dennis malah nggak peduli. Oh, pasti sudah belajar dari kesalahannya di masa lalu. Bu Mila, pihak restoran minta aku ke sana. Oke, aku mengerti. Kamu harus datang. Kalau enggak, aku nggak akan nikah sama kamu. Dennis, bagaimana? Sudah siap? Aku sudah siap. Nggak pamitan sama keluarga? Nggak perlu. Lihat, anak kita ganteng Iya, sekali. benar. Iya, Bibi. Semangat sekali. Ganteng.
Cocok sekali mereka semua. Justin dan aku teman masa kecil yang tumbuh besar bersama. Dia seringkali bilang suka padaku dan janji akan nikah setelah kami lulus kuliah. Kami janji hari ini mau ambil buku nikah. Justin, aku bersedia menikah denganmu. Chloe, aku... Kamu pikir Justin mau menikahimu kan? Ini cuma lelucon kami, taruhan aja. Lihatlah, dia mirip badut kan? Malah sekarang pakai gaun pengantin. Ayo kita rekam dia. Semua hayalan indahku tentang masa depan di saat ini berubah jadi ejekan kejam mereka. Justin, janjimu padaku berubah semua saat Victoria muncul. Semalam kau bilang asal aku pakai gaun pengantin dan bawa bunga mawar ke kantor catatan sipil, kau akan menikahiku. Semuanya palsu. Maaf. Chloe, kalau kau ngebet nikah, kau nikah saja sama Zack. Lagi pula keluarganya kaya. Setelah kau menikah dengannya, ibumu gak perlu memulung sampah lagi. Chloe, kalau kau gak pilih orang buat nikah, gak akan kubiarkan kau pergi. Kau tahu posisi keluarga Lee di kota Haris. Hanya dengan satu kalimatku, kau dan ibumu harus lenyap dari kota Haris. Victoria, Kalau dia nggak pilih orang buat dinikahi, aku takut dia terus mengganggumu. Dasar kere, kau penipu. Selain tampangmu yang lumayan, kau cuma pekerja buruh. Siapa yang mau nikah denganmu? beritahu nenekku. Kencan buta kali ini juga gagal karena aku terlalu miskin. Minta dia jangan mendesak nikah lagi. Kau keberatan nikah denganku nggak? Namaku Chloe Evans, umurku 23 tahun, lulusan baru Universitas Haris. Kondisi keluarga biasa saja, tapi badanku sehat. Jomblo sejak lahir. Aku nggak jijik kau miskin. Chloe, cuma karena aku nggak menikahimu, kau asal menikahi buruh begini. Apa kau sudah gila? Kalau dia mau nikah, biarkan saja. Dia begitu menyukaimu. Aku nggak percaya dia berani nikah. Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, badanku sehat, juga jomblo sejak lahir. Kalau kau nggak keberatan, ayo kita nikah. Justin, Chloe nggak akan benar-benar nikah sama buruh itu kan? Dia nggak akan. Dia suka aku dari kecil. Dia nggak akan nikah sama orang lain cuma karena masalah kecil ini. Sean Kusuma. Si jenius Chloe dan Victoria putri orang kaya, semuanya cinta mati padamu. Kau sebenarnya pilih siapa? Dia menyukaiku, biarpun tanpa status. Dia bakal tetap setia. Kau memang harus nikahi Victoria untuk pinjam koneksinya. Lalu Chloe bisa jadi selingkuhanmu. Chloe, makasih kau rela turunkan standar dan masuk universitas yang sama denganku. Nilaimu jelas bisa masuk Universitas Harvey. Siapa yang habis ujian nangis peluk aku bilang, nggak bisa hidup tanpaku. Chloe, tunggu lulus kuliah. Aku akan menikahimu. Halo, Bu. Chloe, ibu dituduh bos mencuri barang. Ibu di kantor polisi. Bisa datang sebentar? Bu, jangan takut. Aku segera ke sana. Aku kira anjing mana yang menghalangi jalan. Ternyata kau. Masalah ibuku itulahmu. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan sentuh ibuku. Chloe,
Asal Justin mau memohon untukmu, aku akan lepaskan ibumu. Gimana? Justin, dari kecil sampai besar, ibuku sangat sayang padamu. Sekarang, memohon untuknya saja kau nggak mau. Lihat kan Chloe, bukan aku nggak mau lepaskan ibumu, tapi Justin. Dia nggak membantumu. Pak Sean, ini semua data Chloe. Ini semua data Nyonya. Juara umum dari keluarga miskin, ayahnya meninggal 4 tahun lalu, dia dan ibunya hidup saling bergantung. Gadis yang hebat. Dengan nilainya, dia bisa masuk Universitas Harvey. Kenapa pilih Universitas Harris? Entahlah, mungkin karena dekat rumah. Siapkan hadiah. Karena sudah ambil buku nikah, aku juga harus menemui ibu mertuaku dan bawa istriku pulang. Pak Gordon. Aku putrinya Lydia. Anda lapor polisi bilang dia mencuri. Ibuku nggak mungkin mencuri. Tolong ampuni dia. Aku kehilangan kalung emas seharga 100 juta. Akhirnya ketemu di tas ibumu. Tertangkap basah sama barangnya. Masih bilang dia nggak mencuri. Pak Gordon, ibuku kerja di sini sudah 3 tahun. Anda paling tahu sifatnya. Tolong ampuni dia. Ajukan saja syarat apapun. Pak Gordon, Nona Victoria. ibumu mencuri barang orang. Tentu saja harus dihukum. Tapi aku dengar kalau mencuri barang di atas 100 juta, bisa dipenjara 3 tahun. Victoria, kau sebenarnya mau apa? Kalau nggak mau ibumu di penjara, aku bisa cabut tuntutan. Kulihat kau lumayan cantik juga. Gimana kalau malam ini kita... Chloe, kalau kau nggak setuju sama Pak Gordon, nggak ada yang bisa tolong ibumu. Keluargaku punya pengacara terbaik. Cuma nggak tahu tubuh kecil ibumu bisa tahan 3 tahun nggak? Victoria, kita nggak perlu begini kan? Kak Justin, ayahku setuju kau mulai bisnis dan bakal kasih modal usaha. Victoria, kau bakal kena karma. Pasrah sajalah. Memang kau bisa lawan Nona Victoria. Mending kau nurut saja sama aku. Setidaknya aku jamin kalian hidup enak. Mimpi saja kau. Kalian jangan harap bisa berhasil. Tenang saja, keluarga Lee punya pengacara terbaik. Nanti kau tunggu saja keinginanmu terkabul. Makasih Nona Victoria. Silakan. Victoria, cinta Chloe bertepuk sebelah tangan. Nanti aku suruh dia menjauhiku. Kak Justin, kau nggak tega ya? Kalau kau nggak tega, kita putus saja. Aku juga bisa minta ayahku tarik modal. Chloe, kau harus pikirkan baik-baik. Temani Pak Gordon biar ibumu bebas, atau biarkan ibumu tetap di dalam dan ketakutan setengah mati. Chloe, dengarkan penjelasanku, Chloe. Pergi, jangan sentuh aku. Kau menjijikan. Chloe, jangan terlalu egois. Ini gak ada hubungannya denganku. Justin, ayahmu meninggal cepat. Ibumu kerja di luar kota. Ibuku yang membesarkanmu. Tiap hari raya, dia gak tega makan 1 pangsit pun. Semua diberikan padamu. Tapi saat dia kena musibah, kau bahkan gak mau memohon. Chloe, dunia ini memang hukum rimba. Walaupun aku memohon, dia gak akan melepaskanmu. Kau tahan sebentar lagi ya. Tunggu posisiku kuat di kota Haris. Aku pasti gak akan mengecewakanmu. Diam kau. Kau suruh aku tahan gimana? Kau mau aku temani bos itu ya? Bukan, Chloe, aku gak bermaksud begitu. Chloe, dengarkan aku. Lepaskan aku. Kok nggak angkat telepon ya? Menurutmu apa mungkin saat ini Nyonya sudah sadar dan menyesal ambil buku nikah sama Anda? Kau diamlah. Orang terkaya malah pura-pura miskin. Kenapa aku nggak ada di sana waktu itu ya? Kau ini ngomong apa sih? Cepat suruh orang cari dia kemana. Pak Sean, bukankah itu Nyonya? Aku nggak bermaksud begitu, Chloe. Lepaskan. Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar.
Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Siapa kau? Jangan ikut campur. Aku suaminya. Kau ternyata benar-benar nikah sama buruh ini. Chloe, kau gila. Bukannya kau yang suruh aku nikah. Kenapa panik? Chloe, nurutlah. Orang ini asal-usulnya nggak jelas. Dia cuma buruh miskin. Kau nggak boleh menghancurkan dirimu hanya karena emosi sesaat. Besok cerai saja dengannya. Kau terlalu ikut campur. Aku nggak akan cerai. Chloe, kali ini kau benar-benar kelewatan. Aku nggak percaya kau nggak nyesal. Akan ada hari kau memohon padaku. Kalau bos restoran itu ngotot mau tuntut ibumu, kulihat apa yang kau lakukan. Sean. Sean, maaf. Aku saking sibuknya sampai lupa soal kau mau ketemu ibuku malam ini. Ada masalah apa? Ibuku dituduh mencuri barang. Dibawa pergi polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi komunitas Kenos. Kebetulan ada temanku yang pengacara. Aku bisa bantu hubungi dia. Kau jangan terlalu gugup. Kalau buktinya nggak cukup, nggak bisa sembarangan ditahan. Percuma. Pihak sana berkuasa. Nggak melepaskan begitu saja. Berkuasa juga harus taat hukum. Tunggu aku. Suruh tim pengacara terbaik grup Kusuma ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ibumu nggak akan kenapa-napa. Tenang aja, kita jemput dia di sana ya. Benarkah pihak sana menyewa pengacara grup Lee? Grup Lee itu perusahaan kecil apa? Aku nggak pernah dengar. Kau bukan orang bisnis. Wajar kalau nggak pernah dengar. Grup Lee sangat berkuasa di kota Haris. Lebih hebat dari grup Kusuma. Keluarga Kusuma itu puncak piramida bisnis. Keluarga Lee jelas kalah. Tapi kalau keluarga Lee mau hancurkan orang biasa, itu gampang banget. Chloe, hari ini untung ada temanmu. Sudah seharusnya. Mereka cuma tindas kita janda dan anak yatim. Menindas keluarga kita yang gak ada laki-laki. Chloe, kenapa Justin gak temani kau? Justin ada urusan. Siapa bilang keluarga kita gak ada orang? Ada hal yang mau kuberitahu ibu. Aku sudah menikah dengan Sean Kusuma. Hari ini kami ambil buku nikah. Chloe, bukankah kau dan Justin teman masa kecil? Sudah janji lulus langsung nikah. Kenapa tiba-tiba? Itu semua cuma omongan asal waktu kecil. Nggak bisa dianggap serius. Aku dan Sean saling mencintai. Kalau begitu, nah, ke orang mana? Umurmu berapa tahun ini? Keluargamu kerja apa? Tahun ini umurmu berapa? Keluargamu kerja apa? Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, asli orang kota Haris. Ayah dan ibu juga punya kerjaan tetap, dan di rumah juga ada nenek. Bu, kondisi keluarga Sean gak terlalu bagus. Uang mahar. Chloe, asal kau merasa anak ini bisa diandalkan, mahar itu gak penting. Ibu cuma peduli padamu. Kau tiba-tiba buat keputusan ini. Ibu cuma takut kau menderita di masa depan. Bu, gak akan kok, Bu. Bu, karena Chloe rela ikut denganku, aku pasti nggak akan biarkan Chloe menderita sedikit pun. Bu, hari ini ibu juga capek. Istirahatlah dulu. Aku antar Sean keluar dulu ya. Chloe. Hari ini makasih banget ya. Kita ini suami istri sah. Oh ya, aku ada satu rumah di kota Haris. Karena kita sudah menikah, apa sebaiknya kita tinggal bareng? Tunggu kondisi ibuku membaik. Aku akan pindah tinggal denganmu. Kita berjuang sama-sama. Rasanya kau bukan cari suami, lebih mirip cari kawan seperjuangan. Tenang saja, aku akan menafkahi keluarga. Nggak biarkan kau terlalu capek. Suami istri itu harus berjuang bersama, berusaha bersama. Nggak boleh hanya membebanimu saja. Hujan makin deras, kau cepatlah pulang. Oke, kau punya nomorku. Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Ingat, simpan nomorku. Oh. Kalau gitu aku pergi.
Chloe, demi bikin aku menyesal, kau benar-benar halalkan segala cara. Kita jangan ribut lagi, oke? Besok cerai sama dia. Aku janji akan menikahimu, pasti akan menikahimu. Beri aku waktu. Nggak usah. Chloe, aku nggak percaya kau benar mau nikah dengannya. Kalau kau nggak cerai, potong kepalaku buat kau main bola. Pak Sean, sepertinya Anda puas sama Nyonya dan ibunya. Kapan Anda berencana mengungkapkan identitas? Selama ini banyak wanita yang mendekatiku. Tunggu beberapa waktu lagi. Tunggu kami saling kenal lebih jauh, aku akan cari waktu yang pas, jelaskan padanya. Jangan sampai nanti Nyonya emosi, terus mencapakan Anda. Setir saja mobilnya. Sampah. Urus Chloe saja nggak becus. Nona Victoria, dia dapat pengacara entah dari mana. Buktinya juga kurang kuat, jadi dia dibawa pergi. Kalau nggak hancurkan Chloe, Justin nggak akan pernah menyerah. Aku nggak mau saat aku dan Justin nikah, di hatinya ada teman masa kecilnya. Begini saja, aku suruh orang bawa dia ke sini, lalu kirim keranjangmu. Nanti, kau harus beraksi dengan bagus. Kalau dia lapor polisi gimana? Dia paling peduli ibunya, asalkan nanti kau ambil banyak foto dan video dan ancam dia. Aku percaya, dia bakal nurut. Nona Victoria memang pintar. Halo Chloe. Halo Chloe. Kuartal lalu total pendapatan naik 0,3%. Diperkirakan... Halo Chloe. Suamiku, tolong. Chloe. Cari lokasi Chloe. Sekarang juga. Pak Sean jangan khawatir, aku segera cari keberadaan Nyonya. Siapa yang berani culik istri Pak Sean? Cari mati. Pak Sean iya. Nggak pernah ada benar. Maunya dikerasin ya. Kalau dari tadi kau nurut, gak perlu disiksa begini. Bos, wanita ini sebelum naik mobil diam-diam menelpon. Nggak bakal ada masalah kan? Ya. Orang ini, wanita ini ternyata punya suami. Chloe, kau nggak asal cari buruh buat dinikahi kan? Dia cuma seorang pekerja buruh. Walaupun tahu kau diculik, dia bisa apa? Memangnya dia bisa tolong kau? Halo? Di mana istriku? Kalian mau apa? Sebut saja. Tapi jangan sentuh dia sedikit pun. Kalau enggak. Kau itu siapa? Berani-beraninya ancam aku. Pas kau sampai di sini, maka istrimu sudah hamil besar. Aku CEO grup Kusuma, Siang Kusuma. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, aku pasti akan bikin kalian menyesal pernah dilahirkan. Aku adalah pendosa. 7 tahun lalu, aku bunuh istri dan anakku dengan tanganku sendiri. Dia pasti benci padaku. Kalau enggak, kenapa dia enggak pernah datang ke mimpiku? Bos, bersih-bersih tokonya hampir beres. Boleh dicek dulu? Kalau sudah oke, aku bisa langsung antar makanan. Lanjut saja. Wanita malang. Demi kumpulkan uang buat pengobatan suaminya yang kanker, dia harus kerja 3 pekerjaan, padahal lagi hamil. Pasti nggak mudah. Ini hari ulang tahun Juna. Aku akan kasih dia kue. Dia pasti bakal senang. Dasar nakal. Kapan kau mau kembali ke keluarga Petra? Ayah, aku dan Luna betulan saling cinta. Tutup mulutmu. Keluarga Petra gak akan pernah terima wanita itu. Dengarkan, aku sudah datangkan dokter dari luar negeri. Kalau kau mau diobati, maka kau harus putuskan dia. Itu mustahil. Ternyata aku hambatan terbesar untuk pengobatan Juna.
Luna, Juna, bagaimana kondisimu hari ini? Aku bawakan kue. kau ini... Kau lupa ya? Ini hari ulang tahunmu. Luna, terima kasih sudah kerja keras selama ini. Jangan khawatir, setelah sembuh, aku akan kasih hidup yang bahagia untukmu dan anak kita. Iya, ku ingat baik-baik ya. Ayo makan kuenya dulu. Juna, maafkan aku. Aku gak bisa menahanmu lagi. Luna. 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 Juna, waktu kau lihat surat ini, aku pasti sudah pergi. Pertemuan kita adalah momen paling bahagia di hidupku. Tapi maafkan aku harus pergi sekarang. Aku pakai ponselmu untuk hubungi pamanmu. Sebentar lagi dia datang menjemputmu. Aku dan anakku akan pergi selamanya dari duniamu. Luna. Luna. Luna! Luna! Kau di mana? Ada apa ini? Luna. Luna. Luna! Wanita itu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku akan aturkan kremasi untuknya. Penjaga, bawa tuan muda pulang. Luna, kalau bukan karena aku, kau dan anak kita nggak mungkin kecelakaan. Semua ini salahku. Aku bahkan gak sempat lihat kau untuk terakhir kalinya. Anak itu malang sekali. Ibunya ada masalah kejiwaan, ayahnya gak jelas di mana. Anak dan ibunya gak bisa bergantung pada siapapun. Iya, hidupnya berat sekali. Ibu, Ana pungut botol banyak sekali hari ini. Kalau uangnya sudah cukup, nanti Ana bawa ibu ke rumah sakit ya. Ibu kenapa? Kenapa muntah darah? Ibumu sakit, dia harus dibawa ke rumah sakit sekarang. Bibi, tolong bantu aku. Sejak kecil, aku nggak punya ayah. Aku nggak bisa hidup tanpa ibu. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Gak apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Dokter! Dokter, tolong periksa. Dia kenapa, dokter? Jangan khawatir.
Berdasarkan pengamatan sekilas, kemungkinan ada gumpalan di otaknya. Tekanan di kepalanya terlalu tinggi, makanya dia nggak sadarkan diri. Satu-satunya jalan operasi pembukaan tengkorak, tapi biayanya mahal sekali. Siapa keluarga pasien? Pak dokter, ini semua uangku. Aku mohon, selamatkan ibuku. Nah, uang ini nggak cukup. Ana, ini semua uang yang aku punya. Aku cuma bisa bantu segini. Ana, ini juga semua uang yang kupunya. Paman, coba hitung uang ini. Cukup nggak? Nak, uang ini cuma cukup buat pengobatan konservatif ibumu untuk sementara. Kau harus kumpulkan 600 juta dalam 7 hari. Paman, jangan khawatir. Aku pasti akan kumpulkan uangnya. Ibu, tunggu ya. Ana akan cari uang buat ibu. Ana? Ana? Dengar Juna, apa kau mau buat aku marah sampai mati? Sudah berapa kali kau kusuruh ketemu nona keluarga Sastro? Kenapa kau gak pergi? Di dunia ini selain Luna, gak ada wanita yang menarik buatku. Luna sudah mati 7 tahun lalu. Bukannya kau penyebabnya. Kau! Aku ada urusan di perusahaan, aku pergi dulu. Anak ini dasar pembangkang. Kerjaannya cuma pikirkan wanita itu saja. Kita harus buat dia lupakan wanita itu. Ini, bawa ini dan buang. Baik, Pak. Kalung gioknya kelihatan mahal. Pasti bisa selamatkan ibu. Kalung gioknya di mana? Di mana kalung giok di ruanganku? Sudah kubuang. Kau? Hubungi semua orang untuk bersiaga di kota. Temukan kalung giok milikku. Nah, apa sudah siapkan uang operasinya? Ini hari terakhir. Kalau uang operasinya belum cukup, kami harus usir ibu. Paman, uangku nggak cukup. Bisa tolong lihat kalung giok ini bisa nggak? Kumohon, selamatkan ibuku. Ini... Tuan Juna, aku sudah cek CCTV di jalan. Dia yang pungut kalungnya. Ayo turun. Baik. Buat apa kau sembunyikan? Itu milik Tuan Juna, kembalikan. Ini kalungku, aku yang pungut. Apanya yang punyamu?
Benda itu milik Tuan Juna. Kembalikan sekarang. Atau kupatahkan kakimu. Gak mau, aku yang pungut kalung ini. Jadi ini punyaku. Gak bisa pakai cara sopan rupanya. Kau lihat saja ya. Aku... Sebentar. Nak, apa ibumu gak ajari buat kembalikan barang yang kau pungut? Aku gak pernah dengar ibu bilang begitu. Memangnya ayahmu gak pernah ajari soal ini? Aku gak punya ayah sejak kecil. Cepat kembalikan kalung gioknya. Gak mau, kecuali aku dapat uang. Kau mau uang? Ini uang buatmu. Kembalikan kalungnya. Aku mau 600 juta. Tuan Juna, dia cuma mau peras kita. Kuperingatkan, jangan keterlaluan. Enggak, kalung giok ini buat selamatkan nyawa ibuku. Serahkan. Sana. Tuan Juna, nggak apa-apa. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Sebentar, jangan pergi. Kalung giok itu buat biaya pengobatan ibuku. Jangan pergi. Kembalikan, kembalikan, kembalikan kalung gioknya. Paman, kumohon jangan usir ibuku. Ana pasti bisa kumpulkan uangnya. Nak, semoga kau beruntung ya. Paman, aku kasih uang ini dulu. Kumohon, jangan usir ibuku. Nah, ini bukan soal uang. Kau baru saja singgung pria terkaya di Junon. Dia tuan muda keluarga Petra. Mau dikasih uang sebanyak apapun, aku tetap nggak mau. Lebih baik kau cari rumah sakit lain. Jangan, Paman. Kumohon, kumohon. Ibu, jangan khawatir. Ana pasti akan carikan dokter untuk ibu. Bibi, kumohon selamatkan ibuku. Bukannya anak ini yang menyinggung Tuan Juna? Ayo. Bibi, tolong selamatkan ibuku. Ibuku sudah koma berhari-hari. Tolong selamatkan dia. Nah, bukannya kami nggak mau. Ini salahmu sendiri. Ada apa ini? Hah, Bu Citra, ini anak yang sudah singgung Tuan Juna. Dia datang terus ke sini. Dengar, Nak. Kami bisa selamatkan ibumu. Tapi ada syaratnya. Kau harus ke keluarga Petra dan minta surat pernyataan maaf yang ditandatangani Tuan Juna. Kondisi ibumu sekarang dalam bahaya. Selama kau bisa dapat suratnya, sebelum jam 12 malam, kami bisa operasi ibumu. Bibi, jangan khawatir. Aku pasti akan dapat suratnya. Hei Juna, mau sampai kapan kau melawanku? Aku janji ke keluarga Sastro. Besok setelah Wanda kembali dari luar negeri, kalian berdua langsung menikah. Ayah, aku harus bilang berapa kali. Di hatiku cuma ada Luna. Dan aku gak akan pernah menikah lagi. Aku harus bilang berapa kali. Luna sudah mati 7 tahun lalu. Kau mau keluarga Petra berakhir? Kalau keluarga Petra berakhir, itu semua salahmu sendiri. Aku ada urusan lain. Aku pamit dulu. Kau dasar pembangkang, anak nakal. Pak Simon, ada anak kecil di luar. Dia cari orang dari keluarga Petra. Anak kecil? Ayo, aku mau lihat.
Dia, anak siapa ini? Dia, anak siapa ini? Kenapa sampai masih kuyup? Kakek, apa kau tahu di mana Paman Juna? Kau cari anakku? Dia baru saja pergi. Kau cari dia buat apa? Kenapa anak ini mirip sekali dengan Juna? Apa mungkin dia memiliki anak haram? Kakek, aku butuh tanda tangannya Paman Juna. Kalau dia nggak tanda tangan, ibuku bakal meninggal. Apa? Dengarkan. Kasih tahu aku, apakah Juna merundungmu dan juga ibumu? Enggak, aku harus cepat ketemu Paman Juna buat tanda tangan. Kalau nggak ada di sini, aku akan cari dia di tempat lain. Hei! Pantas saja Tuan Juna nggak mau menikahi Nona Wanda. Ternyata dia sudah punya anak di luar. Mungkin dia takut ulangi kesalahan yang sama. Makanya dia nggak bawa anak itu pulang. Tadi aku cabut rambut anak itu. Cepat pergi untuk tes DNA. Kalau dia memang keturunan keluarga Petra, harus langsung kasih tahu aku. Baik. Tuan Juna, ini sudah larut. Anda betulan mau ke perusahaan? Mengemudi saja yang benar. Awas! Paman, aku salah. Aku seharusnya nggak curi barangmu. Tolong selamatkan ibuku. Kenapa kau lagi? Paman, aku tahu aku salah. Tapi ibuku betulan sedang sekarat. Paman, kalau kau tanda tangani suratnya, mereka bisa selamatkan ibuku. Kumohon. Tuan Juna, tanda tanganmu sangat berharga, jadi jangan sembarangan tanda tangan. Sebelumnya saja anak ini sudah curi kalung giokmu dan mau memeras 600 juta darimu. Aku nggak tahu apa yang dia rencanakan sekarang. Paman, aku nggak bohong. Semua perkataanku jujur. Aku nggak akan tanda tangan suratnya. Tapi aku bisa pergi denganmu untuk lihat ibumu. Tuan Juna. Kalau kau nggak bohong, aku bisa selamatkan ibumu. Tapi kalau kau bohong, aku nggak sungkan mengirimnya sendiri ke neraka. Bawa dia ke mobil. Ayo cepat. Maaf, Paman. Mobilmu jadi kotor. Nggak usah pura-pura. Besok ganti mobil baru. Baik. Cepat, dorong lebih cepat. Ibu, ibu, ibu. Ibu, ibu nggak apa-apa. Kenapa kalian buang ibuku begini? Aku sudah kasih kesempatan kan? Ku bilang kau harus dapat surat pernyataan maaf sebelum jam 12. Baru ibumu bisa kuselamatkan. Lihat, sudah jam berapa ini? Ini sudah lewat sejam. Ibu, Pak Juna. ibu bangun. Ibu, jangan tinggalkan Ana sendiri, Bu. Ibu, ayo bangun. Tuan Juna, kau percaya dia? Kecuali kalau dikasih uang. Aku mau 600 juta. Aku mau lihat apa yang kau rencanakan. Ibu, tolong jangan pergi. Ibu, ibu. Tuan Juna, ini telepon dari rumah. Halo, kenapa? Kau masih berani tanya begitu? Kau sembunyikan hal sebesar ini dariku selama ini. Sebenarnya ada apa? Aku gak bisa jelaskan lewat telepon. Cepat pulang ke rumah. Ini mendesak. Ke rumah ayah.
Ibu bangun, jangan tinggalkan anak sendiri. Bawa mereka pergi, jangan sampai mati di depan rumah sakit. Baik. Ibuku belum meninggal, tolong lepaskan dia. Ibu. Kalian semua orang jahat, kembalikan ibuku. Kembalikan ibuku. Hana. Aku sudah pikirkan. Aku mau nikah sama pangeran elit kota Balfour, Vito Kamal. Vito lumpuh karena kecelakaan 5 tahun lalu. Bukan cuma kakinya yang lumpuh. Dia juga gak bisa jalani hidup normal. Kamu yakin? Keluarga seperti kita gak akan punya cinta sejati. Kalau mengutamakan kepentingan, harus pilih keluarga Kamal yang kaya. Memang begitu. Tapi ketujuh anak asuh di rumah ini, gak ada yang menarik perhatianmu. Aku membesarkan mereka selama 20 tahun. Sekarang, mereka sudah jadi orang berbakat. 20 tahun lalu, ibuku meninggal. Aku sangat terpukul dan menutup diri. Sampai ayah membawa pulang 7 anak lelaki yatim piatu dari panti asuhan. Saat kamu dewasa nanti, siapapun yang kamu nikahi dari mereka di masa depan akan memimpin grup Rifadi. Namaku Deva Harsan. Walaupun Vito lumpuh dan gak bisa menjalani hidup normal, tapi dia pewaris tunggal keluarga Kamal. Daripada pilih anak yatim buat keluarga Rifadi, lebih baik memilih sekutu yang betulan kuat. Bagaimana dengan Deva? Aku pikir kamu memilih dia. Dia. Aku sudah coba dekati dia ratusan kali, tapi yang aku dapat cuma tatapan merendahkan darinya. Aku pikir dia dingin dan gak berperasaan ke semua wanita. Sampai 3 hari yang lalu, aku lihat dia berlutut di depan putri sopir dan bersumpah. Aku bersumpah, setuju menikahinya demi membalas kebaikan keluarga Rifadi yang sudah membesarkanku. Tunggu aku jadi penguasa keluarga Rifadi. Aku pasti akan menikahimu dengan meriah. Asal Maya gak menyakitimu, aku bisa memberinya uang dan suruh dia bepergian ke luar negeri. Hubungan kami dengan Maya cuma sandiwara. Kamu satu-satunya calon istri yang kami inginkan. Aku juga. Aku juga. Gak disangka setelah 20 tahun menghabiskan waktu bersama setiap hari, tetap kalah dengan orang luar. Berpisah secara baik-baik sudah bentuk belas kasih terbesarku. Kalau ketujuh anak itu gak mampu memenangkan hatimu, jadi gak perlu menetap di grup Rifadi. 1 bulan lagi, di pesta ulang tahunmu, aku akan menyuruh ketujuh anak itu pergi dari keluarga Rifadi, agar mereka gak punya niat buruk buat merebut warisanmu. Apalagi yang kamu laporkan kali ini?
Apalagi yang kamu laporkan kali ini? Masih bisa bilang apa lagi? Paling cuma bilang kalau kita bertujuh nggak ajak dia main. Nggak ada yang manjain dia. Aku beritahu Nona Maya. Masa kerajaan itu sudah lama runtuh. Coba dengan sedikit uang langsung merasa jadi seorang putri. Suruh semua orang harus berpusat padamu. Kalian gak ada yang mau menikahiku. Kenapa gak ada yang bilang ke ayahku? Memang pintar bicara. Jelas tahu kalau kami bertujuh cuma menumpang hidup dan jadi anjing peliharaan keluarga Rifadi. Mana mungkin punya hak buat menolak. Kalau mau pilih, pilih aku saja. Aku harap nanti jangan mempersulit mereka berenam. Jangan khawatir. 1 bulan lagi, kita akan dapatkan yang kita inginkan. Kak Maya, aku dengar sore ini kamu mau ikut kelas berkuda. Boleh ajak aku nggak? Sana menjauh. Aduh! Jessie! Kulitnya lecet. Maya, kenapa kamu sekejam ini? Apa salah Jessie padamu? Kenapa kamu dorong dia? Aku kira kamu sudah berubah. Gak disangka. Rasa cemburumu masih sebesar itu. Kak Chris, Kak Leo, jangan bicara lagi. Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang berdiri nggak benar. Dulu, aku percaya dengan polosnya kalau hubungan kita sejak kecil nggak akan hancur. Sampai akhirnya 3 tahun lalu. Ayahnya Jessie datang ke keluarga Rifadi sebagai sopir. Saat Jessie muncul, segalanya langsung berubah. Warisan ibu Jessie kamu juga mau merebutnya? Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang kasih ke Nona Maya. Nona Maya sangat baik padaku. Bahkan dia memberiku kalung. Aku sama sekali nggak disakiti. Jessie, cepat bangun. Walaupun kamu nona besar keluarga Rifadi, kamu gak punya hak paksa orang lain kasih warisan ibunya padamu. Walaupun jepit rambut itu gak mahal, maknanya jauh lebih mahal dari harganya. Gak bisa dibandingkan kalung ratusan juta. Kamu memang selalu semena-mena. Cuma peduli pada kesenanganmu sendiri. Nggak peduli pada hidup mati orang lain. Cepat kembalikan jepit rambutnya. Kamu! Kalau Nona Maya mau merusaknya dan gak mau mengembalikannya padaku, kenapa masih harus bersandiwara? Minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau tunangannya batal. Minta maaf! Maaf. Trik yang sama sudah dia mainkan selama 3 tahun. Maya, minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau batal. Kalau kamu memang takut aku menindas Jessie, ikat saja dia di pinggangmu setiap saat. Kamu mengancamku. Apa yang mau kamu lakukan ke Jessie? Jangan-jangan karena kita bertujuh kasih lautan bintang luas pertama kali ke Jessie. Jadi kamu manfaatin situasi buat menindasnya ya? Kamu sudah punya segalanya. Sedangkan Jessie gak punya keluarga yang menemaninya rayakan ulang tahun. Itu cuma gedung lautan bintang luas. Kenapa harus diributkan terus? Lautan bintang luas. Lautan bintang luas ini mulai dibangun sejak Maya lahir. Bagian akhir dari proyek ini aku serahkan padamu. 3 tahun lagi, kamu yang tanggung jawab kasih ke Maya waktu acara ulang tahun. Hadiah yang seharusnya jadi milikku. Kenapa jadi punya Jessie? Aku cuma mau memenuhi satu keinginannya. Lagi pula, bukannya kepemilikan laut bintang luas itu masih punyamu. Kamu gak bisa berhenti buat gaduh tanpa alasan ya?
Baiklah, bagaimana kalau di acara sebulan lagi aku umumkan kabar pernikahan kita? Dengan begini kamu puas kan? Kak Deva, kenapa kamu harus berkorban sebesar ini? Maya itu manja, egois, dan kejam. Mending jadi biksu daripada menikahinya. Saat ini, khawatirnya Maya akan terlalu senang sampai nggak tahu diri. Impian yang sudah sekian lama akhirnya terwujud. Kak Deva, jangan sampai karena demi aku kamu korbankan kebahagiaanmu. Bagaimana kalau aku yang berlutut di hadapan Kamaya? Aku akan jadi budaknya, aku rela lakukan apa saja. Aku nggak akan menikah denganmu. Kamu nggak mau menikah sama Kak Deva? Jangan-jangan kamu mau menikah sama... Kak Maya, aku mohon, jangan mempersulit Kak Deva lagi. Mereka bertujuh, anak asuh yang dibiayai keluarga Rifadi. Mereka memang dianggap lebih rendah. Kalau kamu marah pada mereka yang berikan lautan bintang luas padaku dan mengadu ke Paman Erik, kalau begitu aku rela berlutut di depanmu. Jessie, sini Jessie. Kamu bilang gak mau menikah denganku. Kalau berani, nanti jangan pilih aku. Apa gunanya menarik ulur demi bisa mempersulit Jessie? Bukannya niatmu buat mengadu dan mengusir Jessie? Aku nggak mengerti apa yang kamu bilang. Tapi jangan khawatir. Aku nggak akan memilihmu jadi suamiku. Kalau bukan aku, siapa yang kamu pilih? Chris? Leo? Atau 4 orang lainnya? Kamu masih belum cukup menyakiti aku. Masih mau menyakiti mereka juga. Selama kamu berjanji padaku nggak akan mempersulit Jessie, aku akan menikahimu. Jangan bikin keributan lagi ya. Dia pergi. Kak Deva, kamu sudah janji menikahinya. Dia justru pergi. Kenapa sikapnya seolah nggak peduli sedikit pun? Kak Deva, menikah denganku ya. Kak Deva, menikah denganku saja ya. Kak Maya? Kak Maya? Kak Deva yang mengajakku ke sini. Tapi tenang saja, aku nggak akan mengganggu hubunganmu dengan Kak Deva. Kak Maya, jangan khawatir. Tunggu sampai Kak Deva selesai pasang pelananya, aku mau naik sendiri. Jessie, ayo naik. Kak Maya, jangan khawatir. Kalian naik kuda kalian saja, aku cukup minta tolong pelatih. Nggak masalah, aku bisa sendiri. Kak Deva, bagaimana cara turunnya? Sini, Jessie. Turun sambil injak lututku. Pria sejati itu gak akan berlutut sembarangan. Dia cuma berlutut pada istrinya sendiri. Deva, berlutut. Biar Maya naik kuda sambil menginjakmu.
Deva, kamu harus ingat, mulai sekarang Maya adalah segalanya bagimu. Cuma Maya yang boleh menginjakmu. Orang lain, siapapun dia juga nggak boleh. Dulu, saat ibu masih hidup, dia juga injak paha ayah buat naik ke atas kuda. Benar kata ayah, pria cuma akan bersedia berlutut pada wanita yang dicintainya. Jessie. Kakimu masih sakit? Sudah nggak sakit? Hah? Kak Maya, akhirnya kamu sadar. Kamu baik-baik saja kan? Ini semua salahku. Kak Deva, salah satu calon suami Kak Maya. Seharusnya dia melindungi Kak Maya. Kalau bukan karena Kak Deva yang melihat kakiku terkilir, dia pasti akan menyelamatkanmu. Nona Maya sudah lama berkuda. Benturan kecil begitu hal biasa. Jessie, kamu berbeda. Dari kecil kamu lemah dan sering sakit. Kali ini kakimu juga terkilir. Kalau ini terjadi 10.000 kali pun, aku tetap menyelamatkanmu. Kak Maya. Jangan panggil aku kakak. Panggil aku Nona Maya. Aku itu putri ayahku. Kamu putri sopirnya ayahku. Mana pantas jadi adikku. Aku tahu, Nona Maya. Nggak kejar Jessie. Kenapa cuma diam di sini? Maaf, barusan aku nggak lihat kamu jatuh. Apa yang dia lakukan? Apa mau lempar batu lalu sembunyi tangan? Kak Deva, kali ini kamu sudah keterlaluan. Kamu sengaja memotong tali pijakan Maya. Walaupun Maya keterlaluan pada Jessie, kamu tetap nggak boleh melakukan itu. Jatuh dari atas kuda, bukan hal yang bisa disepelekan. Lagi pula, dia baik-baik saja. Beberapa hari ini aku selalu turuti permintaannya. Anggap ini kompensasi buat dia. Ternyata semua itu demi membela Jessie. Dia sengaja potong tali pijakan kudaku. Perhatian penuh selama beberapa hari ini cuma kompensasi karena salah perhitungan. Bukan karena dia peduli aku yang terluka. Kak Maya? Jessie mabuk kendaraan, harus duduk di kursi depan. Kamu... Nona Maya, ternyata Nona nggak naik mobil Deva. Bahkan juga gak naik mobil ke-6 anak asuh lainnya. Sekarang aku jijik kalau melihat mereka. Ayo pergi. Maya ini makin lama makin keterlaluan. Maaf Kak Maya, aku sudah biasa duduk di sini. Kamu gak keberatan kan? Keberatan.
Minggir. Selanjutnya, barang lelang paling menarik malam ini, air mata samudra. Harga awalnya 100 miliar. Lelang dimulai. 120 miliar. Kak Deva, kartumu betulan bisa aku pakai sesuka hati. Ternyata Kak Maya juga tertarik ya. Kalau begitu aku nggak mau. Barang yang dia mau nggak bisa aku rebut. Selama ada aku, kamu gak perlu mengalah. Apapun yang kamu suka, kamu bisa mendapatkannya. Aku tanggung semuanya. 200 miliar. Apa-apaan? Deva bukannya anak asuh keluarga Rifadi. Kenapa dia belikan perhiasan buat wanita lain? Perhiasan yang dia beli itu kan yang diinginkan Maya. Bukannya ini jelas-jelas sedang mempermalukan Maya. Kasihan sekali Maya. Putri keluarga konglomerat dikalahkan oleh putri sopir dan ditindas anak asuh. Dari kecil aku dimanjakan ayah. Sedangkan Deva justru membuat aku menjadi bahan tertawaan. Kak Maya cuma bisa mengalah dan berikan barang yang kamu suka padaku. Tertarik? Maya ini ternyata nggak takut Kak Deva marah. Berani nggak berikan barangnya padaku. Yang kuberikan padamu itu barang yang gak aku inginkan. Tertarik, Nona Maya sudah membelinya. Selamat, dengan harga 10 kali lipat Nona memenangkan perhiasan ini. Transaksi gagal. Maaf Nona Maya, kartumu sudah dibekukan. Gak mungkin. Kartuku gak ada batas limitnya. Sebanyak apapun yang aku pakai gak akan bisa dibekukan. Ganti ini. Tetap gak bisa. Ganti ini. Ini nggak bisa. Ini mana mungkin? Keluarga Rifadi bangkrut ya? Bahkan nggak bisa bayar 2 triliun. Kalau nggak punya uang kenapa mau beli? Malu-maluin banget. Pakai kartuku saja. Transaksi berhasil. Air mata samudra ini resmi jadi milik Pak Deva. Jessie, ini untukmu. Kamu suka? Kak Deva, kamu betulan kasih air mata samudra ini untukku. Iya. Tapi, kenapa kamu memberiku hadiah semahal ini? Karena di hatiku, cuma kamu yang paling berharga. Katanya Deva itu peretas handal. Aku lihat dia barusan buka laptop. Aku rasa dia meretas akun Nona Maya, makanya dia nggak bisa pakai kartunya. Kak Deva, bagaimana kalau perhiasannya diberikan ke Kak Maya saja? Nggak perlu, dia putri konglomerat. Sudah punya segalanya. Nggak kekurangan dengan satu ini. Aku yang gak kekurangan, atau kamu yang gak mau memberikannya? Jangan! Kamu baik-baik saja? Maya, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ini warisan dari ibuku. Bukannya dulu kamu yang pernah bilang, nanti kalau melihat perhiasan ini, pasti kamu akan membelinya. Tapi sekarang, kamu bahkan gak ingat. Benar kan?
Sudah selama itu. Mana mungkin aku masih ingat. Lagi pula, Jessie juga gak sengaja. Kenapa kamu dorong orang sembarangan? Kak Deva, maaf, ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Aku suruh orang perbaiki gelang ini. Kamu jangan bikin gaduh lagi. Cuma perkara gelang saja, memangnya harus semarah itu? Mengurung diri di kamar berhari-hari. Kita harus cari cara bujuk dia keluar. Kalau masalah ini sampai terdengar ke Pak Erik, pasti jadi makin runyam. Menyebalkan. Aku nggak mau. Aku masih mau temani Jessie. Kamu pikir aku nggak temani Jessie? Masih tetap pada aturan lama. Siapa yang temani Maya? Dia yang berhak temani Jessie. Karena ibu meninggal, Maya jadi menangis terus beberapa hari. Nggak boleh biarkan dia bersedih sendirian di kamar. Biar aku yang temani Maya. Kalau nanti dia sedih, aku saja yang akan temani dia. Nggak boleh, aku saja. Aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Aku saja. Ini aku. 3, 2, 1. Biasanya seperti ini. Dia pasti akan buka pintunya. Hari ini dia justru membuatku menunggu lebih dari 3 detik. Maya, aku bersyukur ayahmu sudah menampungku. Aku juga rela melakukan apapun untukmu. Tapi syaratnya, kau harus terima Jessie. Karena Jessie 3 tahun lalu yang selamatkan nyawaku di lokasi kebakaran. 3 tahun lalu di lokasi kebakaran, orang yang menyelamatkan Deva, bukannya itu aku. Bahkan hadiah yang diberikan padaku semuanya adalah barang yang gak diinginkan Jessie. Jessie selalu jadi prioritasmu. Aku selalu cuma ada di urutan kedua. Tapi pasangan Maya harus selalu mengutamakanku. Kalau aku cuma bisa di urutan kedua, aku gak akan mau dengan pria yang semacam itu. Nona Maya. Tuan Vito menyuruhku datang ke sini. Tuan Vito tahu Nona nggak senang karena gagal mendapatkan perhiasan di lelang. Jadi dia sengaja pergi ke Avirea buat membeli seluruh tambang. Dan buatkan sendiri untuk Nona gelang yang sama persis. Selain itu, Tuan Vito minta Nona Maya nggak perlu khawatir. Dia sudah temukan ahli restorasi terbaik. Pasti dia membantu Nona Maya memperbaiki air mata samudra yang asli. Pernikahan. Mana mungkin menikah dengan siapapun akan sama saja. Sampaikan terima kasihku ke Pak Vito. Besok di acara ulang tahunku, aku akan memakainya saat umumkan pernikahan kami. Kak Maya? Dari mana gelangmu itu? Jangan-jangan Kak Deva sudah memperbaikinya dan memberikan gelangnya padamu. Gak ada urusannya denganmu. Maya, kamu gak sungguhan mengira ketujuh anak asuh itu menyukaimu semuanya, kan? Orang yang mereka sukai itu aku. Lihat kan? Apa mereka pernah memelukmu? Apa mereka pernah menciummu? Apa mereka pernah bertindak gila cuma demi kamu? Kalau kamu tahu diri, malam ini jangan pilih Kak Deva. Keenam anjing penjilatku yang lain, boleh kamu pilih sesukamu. Apa mereka tahu kalau kamu sebut mereka anjing penjilat di belakang? Bagaimanapun, keenam orang itu semua sudah pernah tidur denganku. Leo sudah pernah, Chris juga lumayan. Siapapun yang kamu pilih, pasti semuanya bisa melayani dengan nyaman.
Tutup mulutmu, wanita jalan. Kamu memang menjijikkan. Mau apa? Mau menuduhku lagi ya? Biar aku sendiri yang lakukan. Kak Deva. Nona Maya hari ini pasti akan memilih Deva. Tentu saja. Siapa orang di Ketayaran yang nggak tahu kalau Nona Maya mencintai Deva? Bahkan mahar pernikahannya sudah disiapkan sendiri. Benar. Dulu aku sangat berharap ingin menikah denganmu. Semua orang bahkan tahu. Deva orang yang hebat, cerdas, tegas, dan berani. Hari ini akan mewarisi grup Rifadi. Di dunia bisnis, siapa yang bisa menyainginya? Khawatirnya cuma Vito Kamal dari keluarga Kamal yang bisa menandinginya. Tapi ku dengar Vito ini sudah cacat selama bertahun-tahun. Aku tunggu Nona Maya. Umumkan kabar bahagia kita. Kak Deva. Kak Deva, aku sangat menyukaimu. Ini Nona Maya. Orang yang ada di video itu Nona Maya. Ya ampun, Nona Maya dari keluarga terpelajar. Ternyata hidupnya sangat bebas. Pak Deva, programnya sudah ditanam. Pak Deva. Hah? Deva, kenapa kamu sangat licik? Cuma gara-gara aku memaki Jessie, memanggilnya wanita jalan. Deva mau menyebarkan foto pribadiku untuk membuktikan ke semua orang kalau akulah si wanita jalan itu. Matikan! Cepat matikan sekarang! Siapa yang melakukan ini? Pak Erik, jangan marah. Lagi pula Deva sangat dicintai oleh Nona Maya. Dia dibesarkan keluarga Rifadi dari kecil. Pasti menikah sama Nona Maya. Video ini bukan masalah besar. Benar, kesenangan antara pasangan baru kami bisa memahaminya kok. Aku bersedia menikahi Maya. Deva, setelah melakukan hal seperti ini, masih punya malu bilang mau menikahiku. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Bicara apa kamu? Kenapa aku gak paham? Jangan pura-pura. Foto dan video barusan. Bukannya kamu yang merencanakannya. Cuma karena tadi pagi aku menampar Jessie sekali, kamu langsung melakukan ini untuk balas dendam padaku. Kamu bahkan gak percaya padaku. Iya, benar. Aku gak percaya padamu, karena kamu gak layak dipercaya. Dengar Deva, apa yang dibilang Maya itu benar. Foto dan video itu, kamu yang mengaturnya. Bukan aku. Aku bisa buktikan kalau aku gak salah. Semua informasi meninggalkan jejak di internet. Baiklah, Deva, hari ini kamu harus bisa menangkap dalang di balik semua ini untukku. Orang yang menyakiti putriku akan aku hukum setimpal. Aku sudah menemukannya. Itu dia. Orang yang menyakiti putriku. Siapa dia sebenarnya? Katakan! Aku nggak tahu.
Kamu nggak tahu atau nggak mau bilang? Kalau kamu nggak bilang, aku yang bilang. Dalang sebenarnya adalah Jesse. Jesse benar. Iya, tidak mungkin. Benar. Jesse, berani mengaku? Aku. Bukan Jesse. Ini karena seluruh kejadian ini, akulah dalang sebenarnya. Itu semua aku yang melakukannya. Bukan Jesse. Aku yang melakukannya. Itu aku. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Maya, kenapa kamu harus bertingkah dengan gegabah di hadapan begitu banyak orang? Bicara kasar pada seorang gadis kecil. Apa kamu nggak bisa paham sedikit? Jesse yang cuma kamu tampar sekali itu. Kamu cuma hampir kehilangan kehormatanmu. Apa yang perlu disesali? Ibumu nggak bisa lahirkan anak laki-laki. Jadi cari cara menjadikan kami bertujuh sebagai alat. Di acara ulang tahun hari ini harus diumumkan untuk menikah dengan salah satu dari kami. Kami sudah pasrah mau menikahimu. Asal kamu lepaskan Jesse. Siapa bilang aku mau menikahi kalian? Kalian bertujuh. Aku sama sekali nggak mau. Nggak mau? Selain menikah dengan kami, memangnya bisa menikah sama siapa lagi? Siapa lagi yang bisa kamu nikahi? Aku beritahu, kalau kamu terus perhitungan begini, kami bertujuh nggak akan mau menikahimu. Kamu? Kalian bertujuh nggak mau menikahinya. Aku yang menikahinya.